Oke, saya ulangi bahwa standar yang kedua itu adalah standar akuntansi keuangan entitas privat ya. Yang efektif akan berlaku di 1 Januari 2025. Jadi di 1 Januari 2025 tidak ada lagi namanya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ya, karena itu sudah diganti dengan SAK entitas privat. Entitas privat itu adalah secara umum merupakan perusahaan-perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang standar yang ketiga itu adalah standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Ini adalah standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan mikro, perusahaan-perusahaan kecil, dan perusahaan-perusahaan menengah yang salah satu ukurannya adalah penjualannya itu kurang dari 50 miliar. Itu boleh menggunakan SAK EMKM. Selain ketiga standar akuntansi ini ada standar akuntansi syariah yang mengatur transaksi-transaksi di bisnis syariah seperti perbankan syariah. Itu transaksinya itu diatur oleh standar akuntansi syariah. Ada juga standar akuntansi pemerintahan yang ini mengatur bagaimana penyusunan laporan keuangan di pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Oke, jadi saya ulangi, standar akuntansi di Indonesia ini secara umum ada 5. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan berbasiskan IFRS digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu adalah standar akuntansi entitas privat yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak listing atau tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu adalah standar akuntansi entitas mikro kecil menengah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada standar akuntansi syariah yang mengatur bisnis transaksi bagi entitas-entitas syariah. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Oke, paham ya? Jadi kalau saudara bekerja di Lampung Pos, maka saudara gunakan SAP entitas privat. Boleh nggak Pak pakai PSAK? Ya boleh aja, tapi terlalu repot ya, terlalu banyak. Maka diperbolehkan, direkomendasikan, dan memang bagusnya adalah pakai SAK entitas privat. Di dalam informasi perusahaan ya, yang mendasarkan SAK atau SAK etap, yaitu perusahaan-perusahaan listing di Bursa Efek, ini punya kewajiban secara mandatori ya, memang secara mandatori diharuskan oleh regulasi untuk menyampaikan laporan keuangannya secara transparan dan periodik. Kita tahu bahwa perusahaan itu menyajikan laporan keuangan itu dalam rangka informasi keuangan yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, kita paham juga bahwa paradigma di dalam penyusunan standar akuntansi itu adalah paradigma kapitalis ya, artinya kita juga di dalam penyusunan laporan keuangannya itu lebih banyak ditujukan kepada para
pemodal atau para pemilik modal. Jadi informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Informasi dapat bersifat mandatori, diharuskan regulasi, atau informasi volunteer, ya, sukarela. Karena penyajian informasi itu dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt, ya, karena berkurangnya asimetri informasi. Informasi-informasi yang diberikan oleh perusahaan yang listing di bursa itu bisa laporan boleh, laporan bisa, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan terintegrasi maupun informasi digital. Ya. Jadi laporan keuangan ini memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, SAK, ya. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Materialitas itu artinya bahwa informasi tersebut kalau dihilangkan atau tidak disajikan itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Berarti dia nggak material. Nilainya itu nggak material. Dan nilai kematerialitas setiap perusahaan itu berbeda. Contohnya kalau perusahaan kecil mungkin 50.000 itu material. Tapi bagi perusahaan besar mungkin 10 juta itu udah nggak material, ya. Artinya ketika kita tidak menyajikan informasi keuangan 10 juta itu ya tidak mempengaruhi secara keseluruhan, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Standar akuntansi ini ada kerangka konseptualnya, kemudian pernyataan standarnya, interpretasi standarnya, buletin teknis, dan standar lain. Ya. Ini kalau kita bisa buka SAK online-nya ini ya, SAK. Nih, jadi di dalam SAK itu ada kerangka konseptualnya, ada pernyataan standarnya, ada interpretasi standar akuntansi keuangannya, ini ada pencabutan, ada amandemen, ya. Ada penyesuaian tahunan terhadap standar. Ini standar akuntansi ini banyak ya, mulai dari PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan sampai dengan PSAK 74 kontrak asuransi. Ya. Oke, banyak ya, memang banyak, bikin pusing dan pusing ya. Jadi ini mengatur setiap transaksi-transaksi di perusahaan. Misalnya ini persediaan diatur di PSAK 14 ya. Tentang aset tetap diatur di PSAK 16. Properti investasi diatur di PSAK 13 ya.
arus kas, mau menyusun laporan arus kas ya harus baca PSAK 2. Banyak dan ini harus saudara kuasai semua, iya. Ya, saudara kalau mau jadi akuntan ya harus kuasain semua. Oke. Oke, kita tahu standar akuntansi keuangan ya, kita paradigmanya adalah di perusahaan besar yang terdaftar di bursa, berarti kita menggunakan standar akuntansi keuangan yaitu menggunakan IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan adopsi dari IFRS. IFRS itu menggunakan principle base, ya, mendasarkan pada prinsipnya. Lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Ini yang paling utama yaitu menggunakan fair value di dalam penilaian. Jika tidak ada nilai pasar aktif, harus melakukan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Jadi di dalam IFRS itu, misalnya kita beli tanah tahun 2010 harganya 10 juta, dan tanah tersebut tidak pernah kita jual, kemudian di tahun 2020 harga tanah tersebut menjadi 900 juta dan tanah tersebut tidak kita jual, maka di laporan posisi keuangan kita tanah tersebut harus tersaji 900 juta. Nggak boleh lagi 10 juta. Karena kita menggunakan fair value, nilai wajar yang kita sajikan terhadap aset-aset kita. Bagaimana Pak menjurnalnya? Ya nanti kita belajar. Ya, intinya itu. Karena standar akuntansi keuangan mendasarkan pada fair value, nilai wajar. Walaupun harga perolehannya 10 juta, kalau sekarang harganya 900 juta, ya harus kita informasikan harganya sebesar 900 juta. Nggak boleh 10 juta. IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Konsekuensinya, PSAK akan dinamis berubah mengikuti IFRS. Nah, ini akan dinamis berubah terus. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, mungkin ini sudah akan basi ketika saudara lulus. Ya, maka saudara harus menambah ya, atau belajar secara mandiri, mengupdate pengetahuan kita tentang standar akuntansi keuangan. Nah, ke depan ya, bahwa standar akuntansi ini akan secara global menjadi akuntansi internasional, dan ke depannya juga akan kita mengadop full terkait dengan standar internasional. Ini PSAK kita, ada PSAK terkait pelaporan, PSAK terkait transaksi dan pengaturan konsep, dan PSAK terkait pengaturan komponen di dalam laporan keuangan. Ini yang terbaru, ini ada PSAK 74
ya. Jadi PSAK 1 pakai sampai 74 harus paham semua Pak. Iya, kalau mau jadi akuntan ya. Harus paham. Nah, ini tadi sak etap ini akan digantikan oleh sak EP, entitas privat ya. Di tahun efektif tahun 2025 kita nggak boleh lagi menggunakan sak etap. Sak etap atau sak EP itu digunakan oleh entitas privat, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Ya. Jadi digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak terdaftar di bursa. Yaitu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik, itu adalah jika instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar modal atau di pasar publik. Makanya itu ada di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa itu tidak menggunakan EP, tidak boleh, tapi menggunakan SAK. SAK EP ini akan menggantikan sak etap ya. Sak entitas privat ini adopsi dari IFRS for Small Medium Enterprise 2005. Ya lebih sederhana dari sak ya, namun lebih komprehensif dibandingkan sak etap. Nanti kita akan belajar secara khusus sak EP dan sak MKM itu di minggu ke-16 ya. Kalau sak EMKM itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Ya. Ini ke mikro, ya kecil dan menengah, yaitu perusahaan-perusahaan yang di bawah 50 miliar. Boleh nggak Pak kalau yang misalnya usaha menengah itu pakai entitas privat, sak entitas privat ya boleh saja. Tapi harus konsisten. Ya. Karena laporan kalau mendasarkan SAKMKM itu lebih sederhana. Ya. Laporannya hanya ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kita tidak menyusun laporan perubahan ekuitas, kita tidak menyusun laporan arus kas. Ya. Kalau kita mendasarkan pada standar SAK-MKM. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang penjualannya di bawah 50 miliar, kita boleh memakai sak MKM. Ya. Kita nggak bikin laporan arus kas, kita nggak boleh bikin laporan perubahan ekuitas, kita cukup membuat laporan posisi keuangan, laba rugi, dan CALK. Jadi ingat nak, menyusun laporan keuangan harus berdasarkan standar. Ya. Standar itu digunakan ya tergantung kita berada di perusahaan mana. Kalau perusahaan yang listing di bursa ya pakai SAK. Kalau perusahaan besar yang tidak listing, nggak mau repot ya pakai entitas privat. Kalau kita perusahaan-perusahaan yang masih mikro, kecil, menengah ya pakai sak EMKM. Oke. Kita akan belajar tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan ya.
Kerangka konseptual pelaporan keuangan itu adalah bab pertama di dalam PSAK, di dalam SAK. Jadi kalau kita buka SAK, Standar Akuntansi Keuangan, maka halaman pertamanya adalah kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ya. Baru setelah kerangka konseptual pelaporan keuangan itu, nanti ada pengaturan-pengaturan di setiap di PSAK-nya masing-masing. Ya. PSAK-nya belum jelas, ya ada di interprestasinya, ya, sehingga tidak ada lagi interprestasi benar-benar clear PSAK ini. Ya. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ini disahkan pada 11 Desember 2019, ya. Menggantikan kerangka konseptual yang efektif 2016. Ini diadopsi dari The Conceptual Frameworks for Financial Reporting yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ini efektif di tahun 2020. Oke. Kerangka konseptual ini berisi tentang tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif, laporan keuangan, ya, unsur dari laporan keuangan, pengakuan dan penghentian, ya, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, ya, konsep modal dan pemeliharaan modal. Ini saya juga punya kerangka konseptual. Jadi isi kerangka konseptual itu adalah isinya tentang ini, ya, tentang ini. Tujuan dari kerangka konseptual itu adalah membantu Dewan Standar dalam mengembangkan standar akuntansi, membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak diatur di dalam standar. Memahami semua pihak, membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar.